di 2025 ini kalau kita lihat dari arah kebijakan fiskal yang tercermin di postur APBN-nya, belanja negara akan didesain di angka kira-kira 3.500 triliun lebih. Pertanyaannya, ini belanjanya siapa, Pak? Menteri-menteri tidak punya visi misi. Yang punya visi misi Presiden. Nah, 3.500 triliun belanja di 2025, ini proyek siapa? Cawe-cawe siapa? Apakah ini proyek-proyek titipan? Kan tidak, APBN bukan tempat penitipan proyek, Pak. Kita lihat lagi kalau kita teropong, belanja pemerintah pusatnya itu kurang lebih dari 2.600 triliun. Proyek siapa ini, Pak? Menteri yang lama apakah akan jadi menteri lagi? Kementeriannya akan bertambah. Ini proyek siapa? Pertanyaannya. Ini harus ada landasannya, Pak. Kemudian defisitnya. Ini lebih dahsyat lagi. Presidennya belum bekerja, anggarannya udah defisit. Lebih dari 600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Karena ini anggaran transisi, cara berpikir kita juga transisi. Apakah Menteri PPN ini masih jadi Menteri Bappenas lagi sehingga bisa mengklaim proyek-proyek di 2025? Pak Dolby dulu, silakan Pak Dolby. Terima kasih Ketua. Yang terhormat Ketua Pimpinan, Bapak Ibu anggota Banggar, yang terhormat yang mewakili pemerintah, Ibu Menteri Keuangan, Menteri PPN, Bappenas, Pak Gubernur Bank Indonesia, beserta jajaran. Sebagaimana disampaikan oleh pemerintah di dalam nota, dengan sadar dan sesadar-sadarnya bahwa APBN 2025 adalah APBN transisi. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Menteri Bappenas, landasan hukum penyusunan APBN 2025. Sayangnya tadi agak kelupaan ujung dari penjelasannya yang penting, bahwa RKP 2025 itu diberi keleluasaan kepada pemerintah yang akan datang untuk menyempurnakannya sesuai dengan visi misi dari Presiden terpilih. Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara Pasal 3, APBN itu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Saya mau menyoroti taat pada peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Keuangan Negara disebutkan APBN berpedoman pada RKP. Di Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan RKP landasannya RPJMN. Nah, ini yang jadi soal bagi kita sekarang. RPJMN Presiden terpilih ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah dilantik. Jadi baru ada nanti RPJMN itu paling lambat Januari 2025. Saya ingin tayangan saya tolong ditampilkan sekretariat. Jadi di dalam APBN transisi ini, kita harus lihat komitmen yang menyusun APBN ini sekarang. Apakah memberikan ruang fiskal yang cukup apa tidak kepada pemerintahan yang akan datang. Rapat kita hari ini adalah membahas penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2025 serta RKP 2025. Yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia itu adalah tentang bagaimana kondisi ekonomi makro kita ke depan, yang tentu akan berpengaruh terhadap skenario penerimaan APBN dan pos-pos tertentu di belanja kita yang terpengaruh dengan nilai tukar dan lifting. Nah, kalau kita lihat dari kebijakan fiskalnya yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri, ada 3 area: akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, konvergensi antara pusat dan daerah. Ini coba bisa ke bawahnya. Ya.
Jadi di 2025 ini kalau kita lihat dari arah kebijakan fiskal yang tercermin di postur APBN-nya, belanja negara akan didesain di angka kira-kira 3.500 triliun lebih. Pertanyaannya, ini belanjanya siapa, Pak? Menteri-menteri tidak punya visi misi. Yang punya visi misi Presiden. Nah, 3.500 triliun belanja di 2025, ini proyek siapa? Cawe-cawe siapa? Apakah ini proyek-proyek titipan? Kan tidak, APBN bukan tempat penitipan proyek, Pak. Kita lihat lagi kalau kita teropong. Belanja pemerintah pusatnya itu kurang lebih dari 2.600 triliun. Proyek siapa ini, Pak? Menteri yang lama apakah akan jadi menteri lagi? Kementeriannya akan bertambah? Ini proyek siapa? Pertanyaannya. Ini harus ada landasannya, Pak. Kemudian, defisitnya. Ini lebih dahsyat lagi. Presidennya belum bekerja, anggarannya udah defisit. Lebih dari 600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Nah, inilah karena ini anggaran transisi, cara berpikir kita juga transisi. Apakah Menteri PPN ini masih jadi Menteri Bappenas lagi? Sehingga bisa mengklaim proyek-proyek di 2025. Saya baca ini. Di halaman 24 punya Bapak. 8 prioritas nasional. Ini siapa yang tentukan? 2025, 8 prioritas nasional. Nah, oleh karena itu, nanti di panja-panja, ini harus jelas, Pak, Bu Menteri. Ruang fiskal yang disediakan untuk pemerintahan baru, dengan proyek-proyek barunya, itu seberapa luas? Kalau melihat ini, nggak luas, karena defisitnya sudah hampir maksimum. Defisitnya mau 3%, sudah dipatok 2,45 sampai 2,82. Pakai batas minimum aja udah 600 triliun defisitnya. Setiap pergantian pemerintahan, kita punya presiden defisit. Nah, defisit transisi ini yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada. Jadi seharusnya lebih rendah defisitnya. Itu aja sebagai gambaran agar nanti di panja-panja bisa fokus pada ruang fiskal yang lebih besar. Terima kasih pimpinan.